HM Video. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube. Dengan tema Menurut kitab Taurat, kiamat akan terjadi di antara tahun 2239 sampai 2240 dan Dajjal adalah bukan berwujud manusia. Ramalan di kitab Taurat bahwa periode kiamat yang ketiga terjadi tepat pada tahun 2000 Masehi. Studi kitab Taurat menyebutkan 6000 tahun periode kiamat. Periode pertama adalah 2000 tahun sebelum turunnya Taurat, adalah periode kekacauan. Periode kedua adalah 2000 tahun setelah turunnya Taurat. Periode ketiga adalah 2000 tahun setelah turunnya Mesias Al-Masih Isa bin Maryam. Kesalahan ramalan umat Kristen mengenai kiamat terjadi 2000 tahun setelah Yesus turun ke bumi. Pada akhir tahun 1999, dunia tengah bersiap diri untuk menyambut milenium baru. Sebagian penuh sukacita bersiap menyambut tahun baru dengan aneka rupa hura-hura. Sebagian cemas karena menganggap 1999 adalah tahun keramat, saat dunia diramalkan akan segera tamat. Di luar aneka ramalan dan pesta milenium ketiga, dunia menanggapi serius satu isu yang berembus jelang tahun 2000. Dunia mengenalnya dengan istilah Y2K, yaitu Year 2000. Y2K adalah tahun kesalahan ramalan mengenai kiamat akan terjadi 2000 tahun setelah Yesus turun ke bumi. And 2000 years are the period of the coming of the Messiah. Itu artinya 2000 tahun Masehi setelah turunnya Yesus, atau versi Islam adalah diutusnya Nabi Isa bin Maryam di kota Yerusalem. Orang Kristen menganggap Yesus adalah Mesias untuk seluruh dunia, tetapi Yahudi tidak. Ternyata kiamat tidak terjadi tahun 2000 Masehi.
Di kitab Taurat menyebutkan 6.000 tahun periode kiamat. Periode pertama, 2.000 tahun sebelum Taurat adalah periode kekacauan. Periode kedua, 2.000 tahun setelah turunnya Taurat. Periode ketiga, 2.000 tahun setelah turunnya Mesias. Dan dari penanggalan kitab Taurat 6.000 tahun, maka didapat hasilnya adalah kiamat akan terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September tahun 2239. Dan perkiraan kiamat menurut kitab Taurat yaitu dimulai dari matahari terbenam tanggal 29 September tahun 2239 Masehi sampai malam hari tanggal 16 September tahun 2240 Masehi. Kejadian-kejadian sebelum hari kiamat yang diramalkan terjadi di antara tahun 2239 sampai 2240 Masehi. Enam kejadian sebelum hari kiamat. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Auf bin Malik. Ia berkata, "Aku pernah menemui Nabi ketika perang Tabuk. Saat itu beliau berada dalam kubah yang terbuat dari Adam. Adam adalah kulit yang sudah disamak. Maka beliau bersabda, hitunglah 6 sebelum datangnya hari kiamat. Maksudnya 6 kejadian sebelum datangnya hari kiamat. Pertama, kematianku. Ini kejadian pertama, meninggalnya Rasulullah. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah mutan, baca mawatan. COVID-19, mawatan yang membuat manusia mati seperti kambing yang mati secara tiba-tiba. COVID-19, mawatan adalah wabah, nauzubillah. Mawatan adalah wabah yang menyebabkan banyak kematian. Kemudian yang keempat adalah melimpahnya harta. Harta di sini merupakan fitnah yang merupakan ujian. Banyaknya harta yang dimiliki manusia merupakan salah satu tanda kiamat. Sampai-sampai ada orang yang diberi uang 100 dinar namun ia tetap marah, tidak puas. Nominal itu tidak mencukupinya. Dulu belum ada rial, padahal 100 rial sekarang bagi kalian sudah cukup banyak. Bisa diartikan orang yang sudah digaji tinggi tidak puas akan gaji yang diterimanya. Ia akan meminta lebih daripada gajinya. Dan ini terjadi pada banyak orang sebelum kiamat besar terjadi. Yang kelima, fitnah yang tidak akan membiarkan satupun rumah di tanah Arab kecuali akan dimasukinya. Ini adalah sebuah masalah, fitnah, ujian yang tersebar masuk ke setiap rumah. Wallahu alam, yang dimaksud adalah media massa yang ada saat ini. Media massa, internet, dan lain sebagainya yang dapat menyebarkan berbagai keburukan, dapat memasuki setiap rumah yang ada. Engkau tidak mendatanginya, tapi fitnah itu yang mendatangi kalian. Engkau berada di atas kasur, namun saat engkau memiliki berhala atau handphone,
dan engkau menggunakannya, maka semua keburukan dan bencana bisa mendatangimu. Ini adalah fitnah. Kejadian kelima sebelum kiamat ini bisa disebut dengan fitnah Dajjal. Kejadian peristiwa periode kelima, yaitu Dajjal bukan manusia, tetapi Dajjal adalah sebuah fitnah akhir zaman yang beredar melalui media-media sosial dari kota-kota yang disimbolkan oleh lambang mata satu. Arti Dajjal. Lafaz ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab, Dajjala al-Ba'ir. Maknanya adalah dicat dengan tertutupi dan menutupi dengannya. Makna asal dari kata ad-Dajjalu adalah mencampur adukan. Dikatakan maknanya adalah merancukan dan mengaduk-ngaduk. Atau bisa disebut juga Dajjal adalah sebuah fitnah, bukan berwujud manusia. Fitnah yang tergolong Dajjal tersebut berupa munculnya Dajjal berwujud manusia yang bermata satu dan ada tulisan kafir di jidatnya. Turunnya Nabi Isa bin Maryam kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa bin Maryam turun kembali ke bumi adalah tergolong fitnah yang Dajjal. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 55 menyebutkan bahwa ingatlah tatkala Allah berkata, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir." Surah Ali Imran ayat 55. Maka terbukti Nabi Isa bin Maryam telah wafat dan tidak dapat hidup kembali. Fitnah yang tergolong Dajjal berikutnya adalah adanya Imam Mahdi pada akhir zaman. Dengan adanya ayat Al-Quran yaitu surah Al-Imran ayat 55 yang menyatakan Nabi Isa bin Maryam telah wafat, maka Imam Mahdi terbukti palsu dan tergolong fitnah yang Dajjal. Fitnah yang tergolong Dajjal berikutnya adalah munculnya Ya'juj Ma'juj. Tergolong fitnah Dajjal karena Ya'juj dan Ma'juj yaitu bangsa Tartar dan Mongolia telah terjadi peristiwanya di masa lalu, yaitu pada masa Iskandar Zulkarnain atau disebut juga Alexander the Great. Kita lanjutkan pada kejadian ke-6 sebelum kiamat, yaitu gencatan senjata antara kalian dari Bani Asfar. Ya, gencatan senjata antara kalian dan Romawi. Bani Asfar adalah bangsa Romawi. Kaum muslimin dan Romawi bersepakat untuk tidak saling menyerang. Namun mereka berkhianat. Maksudnya Romawi berkhianat. Romawi mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati bersama. Lalu mereka menyerang kalian di bawah 80 panji. Setiap panjinya memiliki 12.000 pasukan. Dalam kitab Taurat disebut Perang Armageddon, yaitu perang akhir zaman.
Setelah peristiwa fitnah Dajjal, maka terjadi perang, dan menurut kitab Taurat, perang tersebut bernama Perang Armageddon. Perang Armageddon tersebut juga melibatkan tokoh Yesus, atau Islam menyebutnya Nabi Isa bin Maryam. Perang Armageddon terjadi sebagai akibat dari fitnah Dajjal tersebut, melibatkan dua pihak yang berbeda pandangan, bahkan juga berbeda agama. Dan pihak yang menang perang Armageddon adalah pihak yang benar, yang merupakan pihak yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, menurut kitab Taurat, kiamat terjadi hari Senin 30 September 2239. Atau perkiraan menurut penanggalan 6000 tahun penanggalan Taurat, yaitu perkiraan kiamat dimulai dari matahari terbenam tanggal 29 September tahun 2239 Masehi sampai pada malam harinya tanggal 16 September tahun 2240. Waspadalah. Dajjal bukan manusia, tetapi Dajjal adalah sebuah fitnah akhir zaman yang beredar melalui media-media sosial dari kota-kota yang disimbolkan oleh lambang mata satu. Perang Armageddon, yaitu perang sebagai akibat dari fitnah Dajjal yang melibatkan dua pihak yang berbeda pandangan dan berbeda agama. Hingga pada akhirnya terjadi kiamat. Kiamat menurut kitab Taurat terjadi antara tahun 2239 sampai 2240 Masehi. Kak Dai hanya satu.